Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayyuhal mustami'una wal mustami'at, as-saimuna was-saimat, insan Kuningan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap mensyukuri berbagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan atau bisa melakukan berbagai aktivitas ta'abudi, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sedang kita jalani pada kesempatan ini. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini dengan menjalankan ibadah saum itu sendiri, dan mungkin dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain yang terkumpul dalam qiyam Ramadan. Ayyuhal mustami'una wal mustami'at, as-saimuna was-saimat, insan Kuningan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas, akan memurajaah, akan mendalami kembali sebuah tema membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah salah satu julukannya adalah Syahrul Quran, di mana pada awalnya memang pada sejarahnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan. Untuk itu, ya tentunya kita semuanya selaku umat baginda Rasulullah SAW harus memanfaatkan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ibadah saum itu sendiri, diantaranya itu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita sudah dibahas kemarin bagaimana para salafun salih, para ulama terdahulu dari mulai zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in dan seterusnya, saat menjelang atau saat masuk bulan suci Ramadan, salah satu ibadah yang sangat luar biasanya adalah mereka beramai-ramai membaca Al-Quran. Ada yang menghatamkan, bisa menghatamkan satu pekan satu kali. Bahkan ketika menjelang Al-Ashru Al-Awakhir, 10 hari terakhir, ya, para sahabat begitu sangat antusias, para tabi'in, begitu juga ulama terdahulu untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang setiap malam satu kali, ada yang setiap 2 malam satu kali. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diceritakan setiap bulan suci Ramadan maka beliau bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 marrah, sebanyak 6 kali. Berarti beliau menghatamkan setiap harinya, satu hari semalamnya 2 kali khataman Al-Quran. Ayyuhal muslimuna wal muslimat, as-saimuna was-saimat, insan Kuningan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat diistimewakan untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pahalanya Allah janjikan, ya, likulli harfin asyru hasanat. Setiap kita membaca satu huruf maka Allah akan mengganjar
Allah akan membalas kepada kita, kepada pembacanya dengan 10 kebaikan. Yang mungkin kebaikannya tidak disebutkan kebaikan dunia karena tidak ada bandingannya, dan kebaikan di akhirat. Ketika bulan suci Ramadan, maka Allah lipat gandakan ila 700 dhi'fin wa ila ad'afin katsira. Ketika bulan suci Ramadan, ya, tidak hanya satu huruf, kemudian Allah memberikan balasan pahala 10 kebaikan, tapi ila 700 dhi'fin, sampai Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat kebaikan setiap satu hurufnya. Dan demikian pula kebaikan-kebaikan yang lainnya, Allah lipat gandakan kebaikan ini pada bulan suci Ramadan. Maka sangat rugi sekali tentunya yang kita memasuki Ramadan ini, menjalani Ramadan ini biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan dalam ibadah kita, dalam tilawah kita, dalam berbagi kita, dan seterusnya. Maka kita upayakan untuk terus dan terus meningkatkan baik itu kualitas dan kuantitas ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, terutama kaitannya dengan membaca Al-Quran. Ayuhal mustami'un wal mustami'at, as-saimun was-saimat, insan kuning FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baca Al-Quran ini adalah sebuah ibadah, maka setiap ibadah itu ada aturannya, ada tata caranya, ada yang disyariatkan, ada yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu setiap pekerjaan, sebuah pekerjaan itu akan sia-sia, bahkan mungkin tidak berarti apa-apa kalau tanpa disertai dengan ilmunya. Bahkan bisa jadi pekerjaan yang tanpa disertai dengan keilmuan, dengan ilmunya, itu akan sia-sia dan akan ditolak. Sebagaimana Syekh Az-Zubad menyampaikan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang bekerja atau melakukan sesuatu tanpa disertai dengan ilmunya, padahal ilmu itu dengan ilmu, maka pekerjaan tidak akan sukses. Maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tersebut akan ditolak, tidak diterima. Untuk itu, kaum muslimin dan muslimat, insan kuning FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping tentunya ibadah itu akan diterima manakala pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula membaca Al-Qur'an, karena itu sebuah ibadah, maka diperlukan sebuah disiplin keilmuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Karena Al-Qur'an itu adalah sebuah bacaan yang berbeda dengan bacaan yang lainnya. Kita tahu bahwasanya barangkali kita semua adalah orang ajami, selain Arab, ajami. Nah, istilah itu ajami. Maka perlu belajar, ya. Belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab, Al-Quran. Maka lisan kita, lidah kita yang ajami, bisa jadi harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan lahjah-lahjah atau dengan kaidah-kaidah, dengan huruf-huruf yang berbahasa Arab. Ketika ada pertanyaan barangkali, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Jawabannya adalah Al-Quran dibaca dengan baik dan baik manakala, ya, kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan sesuai dengan Al-Quran yang diajarkan oleh para sahabat dan kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in dan seterusnya. Karena kemarin kita sampaikan, membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran tidak bisa autodidak, tidak bisa belajar sendiri.
Walaupun sekarang sudah canggih misalkan, ya. Kenapa tidak barangkali? Sekarang sudah canggih, tinggal huruf-huruf Arab kemudian dilatinkan seperti apa? Tidak seperti itu. Al-Quran harus diajarkan secara talaqi, secara musyafahah, dari mulut ke mulut, dari sang kiai kepada gurunya, sang ustadz, dari sang kiai kepada muridnya, kepada talamidnya, dari sang ustadz kepada siswa atau kepada talamid dan seterusnya. Itulah Al-Quran yang harus diajarkan. Cara membaca Al-Quran, ya, atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah yang pertama, membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid. Kaidah tajwid. Pemirsa Insan Kurniawan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah bagaimana perkembangan, ya, bagaimana sejarah Al-Quran itu ditadwin atau dibukukan. Ketika Al-Quran diturunkan pada zaman kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabatnya, mungkin kita tidak bisa membayangkan, tidak kita bayangkan, ya, Al-Quran itu sudah ada seperti adanya mushaf, ya, ada Al-Quran cetakan-cetakan seperti sekarang. Tidak demikian. Bahkan di zaman awal, ya, awal Al-Quran diturunkan, ketika baginda Rasulullah SAW masih ada, Al-Quran itu belum dibukukan. Bahkan di zaman ketika dibukukan itu pun sendiri, pada zaman, mungkin dimulai pada zaman Abu Bakar, kemudian secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu tidak seperti saat sekarang. Al-Quran hurufnya tidak ada titik-titiknya. Mungkin kita bisa membedakan mana itu ba yang ada titik di bawah, kemudian itu nun ada titik di atas, ada ta yang titik dua di atas. Zaman dulu ketika Al-Quran diturunkan tidak seperti itu. Bahkan tidak ada syakalnya, tidak ada dhammahnya, tidak ada kasrohnya, tidak ada fathahnya. Kalau dulu mungkin diajarkan, ya, bahasanya, pendekatannya lain, ya. Kalau fathah itu seperti yang saya alami, ya, fathah itu jabar, ya. Kemudian kalau kasroh kajer, ya. Kalau dhammah, ya, PS, KPS gitu kan. Sukun mati dan seterusnya. Kalau sekarang, ya, lebih didekatkan lagi bagaimana dengan sesungguhnya harokat Al-Quran. Jadi tidak bisa dibayangkan seperti Al-Quran, seperti mushaf, wujud mushaf yang sekarang ada. Zaman dulu bahkan ditulis di batu-batu, ditulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang unta dan seterusnya. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sampai kepada kita utuh sesuai dengan Al-Quran ketika diturunkan kepada baginda Rasulullah sampai sekarang. Utuh. Dan alhamdulillah sekarang dengan zaman yang sangat luar biasa kemajuannya, di mana saja, kapan saja kita bisa mendapatkan mushaf persalinan Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Insan Kurniawan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang bahasannya, ya, ketika kita membicarakan tema membaca Al-Quran yang baik dan benar, ini sebetulnya akan memakan banyak waktu, tidak cukup, ya, satu pertemuan 1 jam, ya. Mungkin bisa berminggu-minggu dan seterusnya, ya, karena ini proses ada sebuah disiplin ilmu yang harus diajarkan, yang harus dipelajari. Sekali lagi, salah satunya supaya bacaan Al-Quran kita dengan baik dan benar, maka yang pertama adalah harus bitajwid, harus menggunakan ilmu tajwid. Alhamdulillah, ya, sekali lagi berkat jasa, ya, ulama besar Abul Aswad Ad-Duali, sehingga Al-Quran ada syakal, Al-Quran ada harokatnya, Al-Quran ada titik dan seterusnya, sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Apa itu tajwid? Tajwid adalah, ya, jauh tajwidan, jadi membaguskan, ya, membaguskan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sesungguhnya sesuatu kalamullah yang sangat indah. Salah satu keistimewaan mukjizat Al-Quran, Al-Quran itu begitu sangat indah. Di samping maknanya, isinya, bahkan ketika dilafalkan, ketika diucapkannya, Al-Quran itu akan sangat indah.
Maka ada tentunya ada nada-nada atau lahjah-lahjah yang tentunya diajarkan, yang ditalakikan, yang harus kita baca saat kita membaca Al-Quran. Kita tidak seperti membaca bacaan biasa. Dan itu ada ilmunya, ya, supaya bacaan kita baik dan benar, indah, enak kedengarannya, itu harus dipelajari dan ada ilmunya. Untuk tajwid, Al-Imam Ali Karmahullah, ya, beliau ketika menafsirkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Beliau menyampaikan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatu al-wuquf, membaguskan bunyi-bunyi huruf dan bagaimana mengetahui harus berhenti dan harus memulai. Makanya di tajwid itu nanti, ya, ditaji sebagaimana mungkin barangkali ya pemirsa kita semuanya sudah mempelajari. Ditaji itu akan ketika kita belajar tajwid supaya bacaan Al-Quran baik dan benar, maka kita belajar ahkamul huruf, kita belajar makhorijul huruf, dari mana tempat keluarnya huruf-huruf, dan itu harus ditalakikan, harus diajarkan dari mulut ke mulut, tidak bisa kita belajar sendiri. Kemudian sifatul huruf, bagaimana antara huruf ini dan huruf yang lainnya, ada perbedaan tempat keluarnya, dan ada perbedaan sifatnya seperti apa satu huruf dengan huruf yang lain. Seperti ada qalqalah, ya, qalqalah mantul, ya, seperti ada syiddah dan seterusnya. Nah, kemudian ada ahkamun nun wa tanwin, ya. Ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf hijai yang 28 itu ada hukumnya. Ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab. Mudah-mudahan ini semua sudah akrab, mudah semuanya sudah kita pelajari. Kemudian ada bagaimana Al-Quran itu, ya, ada huruf-huruf ketika menjumpai, ya, huruf tertentu maka harus dibaca panjang. Maka ada dalam tajwid itu namanya ahkamul mudud, hukum-hukum panjang, ya, membaca panjang suatu huruf. Ketika dhammah bertemu dengan wawu maka dibaca panjang 2 harokat. Ketika kasrah bertemu dengan ya sukun maka dibaca panjang. Ketika fathah bertemu dengan alif maka dibaca panjang, yang dinamakan dengan al-maddu at-tabi'i. Mungkin berkembang, ya, ketika menghadapi mad tabi'i menghadapi hamzah maka ada mad jaiz munfasil. Ada kalau antara mad tabi'i dengan hamzah bertemu, berbeda atau berlainan kalimat, ketika dalam satu kalimat maka dinamakan mad wajib muttasil, dan seterusnya. Itu hukum tajwid yang harus kita pelajari, harus kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran.